Kajian sekarang adalah tentang kelola emosi. Apa itu emosi? Kita baca bersama. Satu deh. Emosi adalah pola reaksi kompleks yang bersifat subjektif dan melibatkan pengalaman perilaku serta perubahan fisiologis tubuh sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Oke, dengan ada emosi berarti kita hebat. Emosi itu ada dua, emosi yang positif dan emosi yang negatif. Contoh emosi positif mana ya? Contoh emosi positif. Senang. Apa lagi? Apa lagi? Gembira. Kalau yang negatif? Oke. Nanti kalau Bapak bilang tulis perasaanmu, tuliskan. Bapak menyebutkan sebuah cerita. Kalau Bapak bilang bagaimana perasaanmu, tulis. Oke? Ini. Dengarin. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini sudah lama menikah, tapi belum memiliki seorang anak. Mereka berpindah dari kampung yang satu ke kampung yang lain hanya untuk mengais rezeki. Berharap dengan di tempat yang lain itu mereka akan memperoleh anak. Sudah lama dan juga mereka kerja di ladang. Suatu ketika mereka bekerja di ladang, menemukan seekor anak harimau. Menemukan apa? Karena si istri ingin punya asuhan, maka diambilnyalah anak harimau ini. Kemudian dia berkata ke suaminya, suamiku, kita rawatlah anak harimau ini seperti anak kita ya. Datang si suaminya, iya, kita rawatlah. Maka anak harimau ini mereka rawat sebagaimana seorang anak. Dan si istri dan si suami berjanji, kalau anak harimau akan kami rawat sebagaimana seorang anak. Maka harimau itu dirawat dengan baik, bertumbuhlah besar hingga dewasa harimaunya. Ketika mendengar suara si istri dan si suami, harimau itu senang karena sudah mengenalnya. Karena kemahakuasaan Tuhan, suatu saat yang indah mengandunglah si istrinya, atau mengandung dan akan memperoleh seorang anak. Dan di hari yang tepat melahirkanlah si istrinya. Melahirkan. Karena mereka seorang petani, mereka asik bekerja di ladang, dan bekerja di ladang. Dan berkatalah si suami dan si istri kepada harimau, harimau, kami boleh kan minta tolong? Maka si harimau itu mangguk-mangguk. Begini harimau, kami kan akan bekerja di ladang, tolong jaga bayi ini, jangan sampai ada yang mengganggu. Maka dengan senang hati si harimau menjaganya. Dengan senang hati si harimau menjaga. Bagaimana perasaan si suami istri? Karena harimau itu mau menjaganya. Tuliskan bagaimana perasaan si suami si istri ketika si harimau mau menjaganya. Oke, sudah? Siap. Kemudian setiap hari harimau inilah yang menjaga bayi itu. Ketika si bayi nangis, maka si harimau akan datang ke suami istri itu seolah-olah melapor. Rupanya si bayi sudah lapar. Maka si suami istri pergi ngasih makanan. Tapi suatu ketika si suami istri bekerja di ladang, beda, agak jauh. Mereka asik bekerja. Mereka mendengar suara. Suara apa? Suara si harimau mengaum. Begitu. Tersentak hati si suami si istri. Ada apa? Harimau itu kok mengaum?
Mereka cepat-cepat pergi mendekati bayi yang dijaga si harimau. Ketika mereka mendekat, maka di mulut si harimau sudah banyak darah. Di mulut si harimau sudah banyak. Menurut kamu, kira-kira apa yang terjadi? Apa? Harimau itu memakan bayi. Videonya dengan emosi marah datang si suami, diambil kayu, dipukul si harimau-nya. Si harimau nggak melawan. Datang si istri menjerit. Kalau seorang menjerit itu emosinya gimana ya? Menjerit, panik. Itu marah apa senang? Senang. Datang si istri juga diambil kayu, dipukul harimau-nya. Harimau tidak melawan. Mereka sangat marah. Dan mereka berpikir bahwasanya dia sudah memakan bayi tadi. Padahal coba bayangin, sudah di awal dikatakan bahwasanya kalau harimau kami anggap sebagai seorang anak. Dan tolong jaga bayi ini. Kami mau bekerja di ladang. Pertama si harimau mau gak? Mau. Tapi suatu ketika dia mau, si suami si istri datang, dilihat apa di mulut harimau? Darah yang banyak. Menurut kamu tadi apa yang terjadi? Bayinya sudah dimakan oleh. Kenapa pikiranmu kayak gitu? Kenapa menurut kamu si harimau itu memakan si bayi tadi? Karena di mulutnya banyak darah. Harimau itu binatang buas juga kan? Suka makan daging iya. Dan apa yang terjadi? Si harimau dibunuh. Sampai dengan respon yang cepat, si suami dan si istri mengejar di mana tadi si bayi diasuh, dijaga si harimau. Ketika melihat si bayi duduk tenang, bermain, tidak ada masalah, maka terkejutlah si suami dan si istri. Kira-kira yang tadi dicurigai membunuh, rupanya bukan. Gimana perasaan si suami si istri? Kenapa sedih? Kenapa sedih? Karena telah membunuh. Dan kemudian mereka melihat sekeliling. Si suami si istri terkejut karena melihat seekor ular yang besar. Rupanya si ular ini sudah tinggal bangkainya sudah mati. Dan mereka lihatlah bekas cakaran dan gigitan harimau di ular itu. Rupanya si harimau menjaga si bayi dengan sungguh-sungguh dengan berhadapan dengan ular. Karena si ular itu mau memakan si bayi. Harimau mengingat janji akan selalu menjaga, maka harimau itu rela berkorban untuk bayinya dengan melawan si ular. Menurut kamu, apa yang dirasakan si suami si istri ketika melihat ular sudah mati dan harimau sudah mati? Apa yang timbul di dalam hatinya? Menyesal? Kenapa menyesal? Ayo. Karena telah coba tuliskan menyesal karena apa? Tadi kamu yang bilang loh, menyesal karena membunuh mereka salah apa ya? Salah sangka ya, salah duga ya, salah paham, salah duga. Sedih gak itu? Yang dipercaya dicurigai. Oke, dari cerita tadi, apa sebaiknya yang harus kita lakukan biar jangan terjadi kayak kasus suami istri itu? Ayo, jangan gegabah, jangan mudah emosi, apa? Cek dulu kejadiannya apa?
Jangan berburuk sangka. Supaya kita tidak berburuk sangka, apa sebaiknya yang harus kita lakukan? Melihat keadaan sekitar, apalagi barisan ini, supaya kita nggak berprasangka buruk. Sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Ayo, telusuri dulu baru bertindak. Oleh karena itu anakku, begitulah kita cara mengelola Jangan gara-gara berita katanya kita langsung emosi, langsung percaya. Namanya cek dan cek dulu, teliti dulu. Kemudian jangan karena berita bohong kita langsung gegabah dan marah. Misalnya kamu remaja-remaja sekarang katanya kamu ini telah di PHP-in. Cek dulu, tanya, dia marah. Jangan langsung marah. Itulah kita terapkan di dalam diri kita. Bagaimana cara kita biar jangan mudah emosi? Ayo, bagaimana cara kita supaya kita nggak mudah emosi dan jangan terbawa emosi? Pertama, lihat kejadian yang sebenarnya. Bagaimana kita jangan mudah sedih karena emosi itu tadi ada dua, negatif, positif. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan terhanyut ke emosi? Bisa melalui, misalnya kamu sedih di rumah, apa yang kamu lakukan sebaiknya? Bisa bernyanyi. Sore-sore bisa iya, lari-lari. Kemudian boleh bercerita ke orang lain. Gini loh kejadiannya, aku dicurigai mengambil uang segitu padahal enggak. Maka dia nanti bisa membantu kita untuk menyampaikan ke orang lain. Oleh karena itu mengelola emosi harus bijak. Jangan langsung percaya. Jangan kejadian kayak suami istri tadi, tanpa pikir panjang langsung dari materi kelola emosi ini. Mari itu kita terapkan di dalam diri kita. Ada mau ditanya? Ada pertanyaan? Oke. Harapan Pak Sahat, kita ini, kamu sudah remaja nih, sebentar lagi tahun depan sudah SMA, ya dah? Jangan mudah marah. Jangan mudah emosi. Cari dulu kejadian yang sebenarnya. Dari materi itu, mari kita terapkan itu dalam hidup kita. Mari kita tepuk tangan untuk kita.